Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai statistika pendidikan. Nah, ada 5 materi yang saya akan jelaskan di sini, yaitu pengantar statistika pendidikan. Jadi langsung saja kita ke materinya. Materi pertama yaitu pengantar dasar statistik. Istilah statistik berasal dari bahasa Latin status, yang artinya suatu negara, suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Misalnya data mengenai penduduk, data mengenai penghasilan, dan sebagainya, yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah, gejala, atau peristiwa. Sedangkan statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mengumpulkan, memanipulasi, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti data yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Kemudian materi selanjutnya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ada 2 macam statistika. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini berkenaan dengan deskripsi data. Misalnya, menghitung rata-rata varians dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Statistika deskriptif adalah cara-cara merangkum sejumlah besar informasi kuantitatif atau numerik. Jika terdapat banyak pengukuran, hal yang bisa dilakukan adalah membuat grafik atau gambar-gambar lainnya, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial berkenaan dengan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang, atau estimasi prediksi, membuat permodelan hubungan atau korelasi. Kemudian, pengujian hipotesis. Berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hypo dan tesis. Hypo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun tujuan uji hipotesis. Tujuan uji hipotesis adalah memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Secara teknis, uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis 0. Jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis 0 adalah benar, maka hipotesis 0 ditolak. Adapun prosedur pengujian hipotesis, yaitu menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis 0 tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Kemudian hipotesis alternatif atau HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Dalam menyusun hipotesis alternatif timbul 3 keadaan berikut. Yang pertama, H1 menyatakan bahwa parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri.
Kemudian H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Kemudian menentukan taraf nyata atau alfa. Apabila hipotesis 0 H0 diterima, maka hipotesis alternatif HA ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif HA diterima, maka hipotesis H0 ditolak. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Kemudian menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Kemudian membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Kemudian penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Kemudian uji statistik untuk menentukan simpangan baku populasi, maka Z0 sama dengan X bar kurang mu 0 per S X bar sama dengan X bar kurang mu 0 per S per akar N, di mana Z adalah uji statistik, X adalah rata-rata data lapangan, mu sama dengan rata-rata hipotesis, S simpangan baku, dan akar N itu banyaknya sampel atau banyaknya data. Kemudian kesimpulan, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Maka jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Kemudian jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Kemudian analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau antar variabel. Kemudian fungsi analisis korelasi itu untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi. Analisis korelasi disimbolkan dengan koefisien korelasi. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengatur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat, bentuk atau arah hubungan di antara variabel. Koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Kita bisa melihat bahwa ada tabel koefisien korelasi, ada interval nilai dan kekuatan hubungan atau korelasi. Nah, semakin rendah nilai intervalnya, maka semakin rendah pula kekuatan hubungannya.
Kemudian apabila dia tinggi nilai intervalnya, maka di kekuatan hubungannya juga kuat atau tinggi. Kemudian analisis korelasi sederhana. Cara menentukan analisis korelasi sederhana yang pertama yaitu person product moment, untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio dengan rumus RYX sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang X sigma Y pangkat 2, di mana R adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah data, sigma X adalah jumlah skor variabel X, dan sigma Y jumlah skor variabel Y. Adapun langkah-langkah untuk menentukan person product moment. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Hipotesisnya H0 sama dengan tidak dapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Kemudian HA terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Kemudian yang kedua menentukan data yang dibutuhkan. Contohnya yaitu tabel penolong. Kita membuat tabel penolong. Kemudian yang ketiga menghitung korelasi product moment dengan rumus RYX sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Yang keempat itu menentukan kriteria, seperti jika R hitung kurang dari R tabel maka H0 diterima. Jika R hitung lebih dari R tabel maka H0 ditolak. Kemudian menentukan R tabel, contohnya itu kita mengambil taraf signifikan alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. Kemudian DFN kurang 2, apabila jumlah datanya 5 kita kurangi 2 sama dengan 3, kemudian dapat R tabelnya. Kemudian membandingkan R hitung dan R tabel. Jadi contohnya apabila R hitung misalnya 0,440, kemudian R tabel 0,997, maka R hitung kurang dari R tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulan terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Kemudian cara menentukan analisis korelasi sederhana. Untuk Spearman rank yaitu rumusnya R sama dengan 1 kurang 6 kali sigma D pangkat 2 per N pangkat 2 kurang 1, di mana R adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah data, dan D adalah beda peringkat yang berpasangan. Kemudian langkah-langkah menentukan Spearman rank secara manual. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Kemudian menentukan ranking ditentukan dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Kemudian menghitung data yang diperlukan atau tabel penolong. Kemudian yang keempat menghitung korelasi Spearman dengan rumus. Kemudian menentukan kriteria, jika R hitung kurang dari R tabel maka H0 diterima, jika R hitung lebih dari R tabel maka H0 ditolak. Kemudian menentukan R tabel dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% jadi 0,05. Kemudian jumlah data 5, R tabel 0,878. Jadi untuk membandingkan R hitung dan R tabel, maka R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak. Kemudian materi yang terakhir adalah one sample t-test. Nah, one sample t-test adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi test student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga melakukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Asumsi tersebut yang pertama itu variabel uji kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Kemudian data sampel berdistribusi normal. Kemudian skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Adapun tujuan one sample t-test yaitu untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan dengan rumus
T hitung sama dengan X bar dikurang mu per S bagi akar N, di mana X bar adalah nilai rata-rata sampel, mu sama dengan nilai uji, S adalah standar deviasi sampel atau simpanan baku, kemudian N adalah ukuran sampel atau banyaknya sampel. Jadi untuk kriteria pengambilan keputusan adalah H0 diterima ketika T hitung H0 diterima ketika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Sebaliknya H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Nilai T tabel diambil dari tabel atau T ataupun dengan menggunakan program seperti Excel. Adapun untuk cara menentukan sampel TTS, yang pertama itu menentukan jumlah data atau N, yang kedua menentukan rata-rata X bar dengan rumus jumlah nilai X dibagi dengan N atau jumlah data. Kemudian yang ketiga menentukan simpangan baku atau standar deviasi dengan rumus akar jumlah X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1, di mana X dikurang X bar pangkat 2 yaitu jumlah nilai dari tabel penolong tersebut. Kemudian kita jumlah data dibagi dengan dikurang 1. Kemudian menentukan T hitung dengan rumus X bar sama kurang mu 0 dibagi X per akar N. Kemudian menentukan T tabel, misal untuk tarafnya yaitu alfa sama dengan 5%, maka A sama dengan 5. Jadi karena pengujian satu arah, maka alfa sama dengan 0,05 dengan dB N kurang 1, maka 28 dikurang 1 atau jumlah data dikurang 1 sama dengan 27. Yang keenam itu menentukan rumus hipotesis, dan yang ketujuh membuat kesimpulan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.